Salam sehat, salam satu hobi, salam sejahtera sedulur. Saya berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang selama ini telah mensupport, mendukung dan juga memberikan apresiasinya kepada video-video yang kita upload. Kepada para subscriber yang telah memberikan perhatiannya, saya juga mengucapkan terima kasih. Tentu kepada para rekan yang baru masuk channel ini, saya juga berterima kasih telah membuka channel ini. Syukur-syukur bisa mendukung perkembangan channel ini dan memberikan apresiasi positif dengan memberikan komen, like, dan subscribe-nya. Untuk para sedulur semua dimanapun berada, rezekinya semakin dimudahkan dan ditambahkan. Hari ini, sore ini sedulur, dengan pengalaman yang ada, akumulasi pembelajaran yang ada, saya tentu mau sharing khususnya bagi para pemula yang ingin budidaya ayam kampung. Bagi para rekan-rekan yang sudah lama atau terbiasa, pasti sudah memahami, mengetahui apa yang akan saya katakan ini. Bagaimana membuat ayam itu bisa menetas sepenuhnya ketika dierami oleh babonnya. Sedulur, ini dia penjelasan saya. Tentu sebelumnya monggo dukung dan subscribe channel ini. Amal dan kebaikan Anda tentu akan saya balas dan saya akan memberikan kunjungan dan akan memberikan komen-komen positif bagi setiap video Anda. Inilah sharing saya. Ini hari kedua ayam ini turun dengan 7 anakan. Yang pertama sedulur adalah kita buat lingkungan mengeram atau bertelur yang nyaman, yang jauh terhindar dari gangguan predator maupun ayam-ayam yang berkeliaran. Yang kedua sedulur, ya, ini kita upayakan tempat bertelurnya itu jangan berdekatan seperti ini. Ini darurat sedulur, karena ini adalah babon senior yang sejak kandang breeding sederhana ini dibuat, dia sudah 3 atau 4 kali bertelur dan mengeram di tempat ini. Dan ini tahu posisinya, ya, dia selalu bertelur di sini. Ini juga tahu posisinya. Tetapi 2 lagi yang lagi bertelur dan mengeram itu kadang bisa menempatkan telurnya pada tempat di mana babon lain sudah bertelur, bahkan sudah ada pengeram. Itu yang kedua sedulur. Jadi upayakan tempat bertelur dan mengeram itu berjauhan. Yang ketiga sedulur, upayakan itu posisi dari tempat telur itu agak cekung, ya, supaya apa, telur itu mengumpul di pusat, ya, terkonsentrasi di satu tempat. Jadi jangan terlalu lebar tempatnya, pas untuk mengeram kayak begini, pas untuk satu indukan dan sekitar 10 sampai 12 telur, ya. Ini relatif besok atau 3 hari lagi maksimal ini sudah akan menetas, ya. Jadi upayakan itu. Yang keempat sedulur, bahwa telur itu bisa saja akhirnya menetas tidak bersamaan. Untuk itu dibutuhkan satu terapi-terapi, yaitu antara lain ketika dia mulai mengeram,
maka seperti di kandang penetasan, mesin penetasan, kita balik itu telur. Kita tukar posisi telur antara satu dengan yang lain. Yang di tengah ke pinggir, yang di pinggir ke tengah. Tetapi dia tetap terkonsentrasi pada satu tempat. Tidak ada yang bertebaran atau berjauhan, ya. Sehingga ketika dia mengeram seperti ini, itu sayap, ya, kiri kanan itu bisa sepenuhnya membungkus telur itu, sehingga tingkat kehangatan suhu yang dialami atau yang dirasakan oleh telur itu 36 sampai 38 derajat. Jadi kita atur posisi dari telur ketika dia sudah mengeram dalam jangka waktu 20 sampai 21 hari. Nah, yang kelima sedulur, terapinya itu adalah ada ayam telur yang menetas di waktu 19 atau 20 hari. Tetapi ada yang karena induknya itu tidak sabar menunggu adanya sisa telur yang belum menetas, meskipun dia sudah menetaskan sekitar 5 atau 6, mungkin tersisa 2, dia itu bisa turun dari tempat dia mengeram dan meninggalkan telur yang 2 itu. Padahal yang 2 itu sebenarnya butuh lagi 1 atau 2 hari lagi untuk pada akhirnya menetas. Tetapi ketika ayamnya itu tidak sabar karena terganggu oleh suara-suara anakan ayam yang duluan menetas dan mungkin sudah ingin keluar, akhirnya induknya itu juga keluar dan meninggalkan telur yang kemudian itu akhirnya tidak jadi menetas dan mati di dalam. Sebagai contoh sedulur, ini mengerami 8 telur. Kemudian telur ke-6 dia turun, ya. Tetapi waktu dia telur ke-5 menetas, telur ke-6 mau menetas, saya biasanya itu memberikan, ya, seperti ini. Ada air minum dicampur dengan pur, lalu ini saya berikan kepada ayam itu. Supaya apa? Dia mampu sabar di dalam kandang ramannya sampai akhirnya semua menetas. Dan alhamdulillah ini pada akhirnya 6 itu menetas. Nah, untuk yang 2 karena dia udah terlanjur turun, nah kebetulan memang ada banyak babon kita itu bersamaan menetas walaupun waktunya beda. Akhirnya yang 2 itu saya titip ke babon ini, ya. Nih, ya, akhirnya dia minum itu sedulur. Seperti itu cara saya untuk menahan kesabaran dia untuk tetap menghangatkan telur yang lagi diarami, ya. Nah, 2 itu saya titip ke babon ini. Alhamdulillah puji Tuhan itu menetas kemudian 1 hari, ya. Akhirnya saya gabung. Tetapi karena masih lemah, ya, kepijak dan dihimpit oleh babonnya sendiri lalu mati. Nah, masih sisa 1 lagi, saya tunggu lagi dan ternyata ini adalah cangkangnya dan menetas, dan kemudian saya sisip di bawah babon ini dan akhirnya nyaman. Jadi ini kasus dimana kadang ketika indukan ayam itu cepat turun, padahal 2 telur itu hanya menunggu kesabaran supaya menetas, akhirnya ditinggal dan mati di dalam telur itu sendiri. Jadi seandainya pun para teman-teman itu atau para pemula punya ayam masih sisa dan babonnya tidak mau mengerami telur yang sisa, tentu kita bisa teruskan lanjutkan di mesin tetas sederhana atau mungkin bisa dimasukkan dalam kardus dengan menjaga tingkat suhu dengan pengandaian semoga itu telur bisa menetas. Jadi itu kasus, tapi saya biasanya memang memberikan seperti ini sedulur, ya.
alhamdulillah tingkat telur menetas itu lebih tinggi ya. Nah, kalau ada yang belum, lalu kemudian saya kasih tanda silang lagi dan saya tempatkan kepada babon-babon lain yang lagi mengeram juga kalau ada yang bersamaan mengeram, dan ketika menetas saya pindahkan ke indukannya. Kira-kira ini pengalaman sedulur, sehingga tingkat ayam menetas itu relatif cukup tinggi, di atas 80-90%. Memang kalau di kandang senior ini, babon senior ini, mereka hanya saling menempatkan telur di tempat yang sama. Tetapi ketika begini ya, ini 3-4 hari lagi sudah menetas, maka yang di tempat ini akan saya pindahkan, dan pada akhirnya semua kemudian mengalami proses pengeraman yang berlanjut ya. Itu makanya saya katakan itu tempat bertelur yang berdekatan begini dihindari ya, jangan dibuat. Kalau ini terus terang ini kasus per kasus. Tetapi ketika ada babon senior begini mulai bertelur, saya terus melakukan pemantauan dan juga pengecekan dia menempatkan telurnya di mana, dan pada akhirnya saya tahu itu adalah telur-telurnya, dan kemudian saya ikuti berapa sudah telur yang ditetas yang sudah keluar dan berapa telur yang akan dierami. Ini sharing saja sedulur, sehingga ayam ini ada 7 anakannya, 1 mati kehimpit. Jadi dari 8 itu menetas semua, memang 1 mati. Itu di luar perkiraan kita. Tetapi biasanya juga setelah breeding demikian ini anakan ayam saya beri kesempatan kepada induknya sekitar 6 hari maksimal 10 hari untuk bersama babonnya, sehingga kondisi fisik anakan ayam akan lebih kuat ketika dipisah dan kemudian masuk kandang breeding ini. Jadi ini babon sekitar 3-4 hari lagi akan dipisah dan ditempatkan di kandang breeding pertama ini, lalu kemudian akan dilanjutkan pada kandang breeding demikian ini ya, sampai 1,5 bulan, dan kemudian itu dilanjutkan pada kandang breeding lanjutan ini sampai 2 bulan sebelum ditempatkan di kandang pembesaran. Demikianlah sedulur, kandang bertelur dan mengeram dan breeding sederhana ini sangat produktif, khususnya untuk babon yang senior. Untuk 2 kelompok indukan yang menyusul, kita juga sudah lakukan pemisahan tempat bertelur yang tidak satu sederet demikian ini. Salam sehat, salam sejahtera, salam merawat kehidupan, salam satu hobi. Terima kasih atas seluruh dukungan dan partisipasi para sedulur, atas support selama ini. Saya mendoakan para sedulur, baik channelnya, keluarga dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik, serta rezekinya semakin dimudahkan dan ditambahkan. Sehat selalu para sedulur dimanapun berada. Terima kasih atas seluruh supportnya, terima kasih atas seluruh doa, terima kasih atas seluruh saran, masukan, dan juga kritikan. Karena channel ini adalah channel sharing dan channel untuk berbagi pengetahuan. Sehat selalu.